Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melainkan tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melainkan tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi.
Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur melainkan tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwa ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur melainkan tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwa ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur melainkan tempat mengumandangkan azan. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah melalui pendekatan massa. Melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Pendekatan kultural Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwa ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih.
Selain itu Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat